Setelah Robin menangkap Hakuba, ia mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki waktu lagi karena harus pergi menuju Rebecca. Barto yang melihatnya benar-benar terkejut. Ia merasa dirinya terlalu lancang karena sok-sokan mau nyelamatin Robin. Robin juga makin terkejut karena Hakuba dan Cavendish saling beradu menguasai tubuh itu satu sama lain. Setelah Cavendish bisa menguasai tubuhnya, ia meminta maaf karena Hakuba mau mencincangnya. Tapi tak butuh waktu lama, Hakuba kembali menguasai tubuh Cavendish lagi. Pokoknya mereka berdua rebutan tubuh itu. Sampai akhirnya Hakuba dan Cavendish setengah-setengah. Oh my God. Setelah merasa aman, Cavendish meminta Robin melepaskannya. Tapi Robin kagak mau karena kagak percaya. Tiba-tiba dinding yang Robin panjat membulat. Yang nyatanya si Gladius diam-diam berusaha memecahkan area dinding di sana. Karena tak ada jalan lain, Barto berusaha melawan Gladius untuk melindungi Robin. Gladius yang sadar langsung melontarkan rambut duri beracunnya dan cukup melumpuhkan Barto. Karena seluruh tubuh Gladius adalah bahan peledak, ia mengembangkan tubuhnya untuk diledakkan. Dengan ledakan itu, nantinya 20.000 jarum pada Gladius akan terhempas kemana-mana. Tugas Barto sekarang adalah mengalahkannya. Jika tidak, maka Gladius bisa memecahkan gelembung di dekat Robin. Tapi jika Barto melawannya, maka Gladius juga bisa meledak. Jadi dua pilihan tadi sama saja. Robin senpai no karata. Hari ini Zmio taus kau tuh tahu. Amarin yuturi. Barto pun berusaha mengambil tindakan. Prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan Robin. Setelah berpikir dalam, Barto berusaha bangkit. Walau cuma bisa sekali saja menggunakan perisainya, Barto melompat ke arah Gladius untuk menyelamatkan Robin. Ia pun membuat bola perisai yang mengurung dirinya dan Gladius, lalu menusuk Gladius hingga meledak di dalam bola itu. Untungnya Barto masih hidup, tapi buruknya tusukan pada Gladius malah meleset terkena bahunya. Gladius akhirnya mengingatkan Barto sebagai sesama pengguna buah iblis. Jika mereka masih hidup, maka kekuatannya akan tetap aktif. Yang artinya gelembung yang dibuat Gladius di atas masih aktif dan bisa diledakkan. Di sisi Robin, Cavendish menahan kerasnya Hakuba yang menguasai dirinya. Lagi-lagi mereka jadi setengah-setengah. Cavendish meminta Robin melepaskannya. Ia akan berusaha memanfaatkan kecepatan Hakuba untuk mengantar Robin ke atas. Tapi Robin masih sangat ragu. Gladius akhirnya meledakkan gelembungnya itu. Tentunya, akibat gagal melindungi Robin, Barto mewek di dalam bariernya. Gladius juga yakin mereka sudah mati. Tapi nyatanya, Cavendish menggunakan kecepatan Hakuba untuk mengantar Robin ke atas. Cavendish juga menahan Hakuba agar tak menggunakan pedangnya, yang pada akhirnya mereka berdua kembali ke alam bawah sadar. Gladius kecewa karena kegagalannya. Sedangkan Barto cukup senang karena Robin baik-baik saja. Tapi Barto mempertanyakan keberadaannya sekarang. Untuk apa ia di sini jika ia terus-menerus gagal? Barto berpikir jika Luffy yang berada di posisinya sekarang pasti bisa melakukan sesuatu. Makanya ia sedikit mengingat bagaimana ia menyukai bajak laut tepi jerami. Bahkan Barto juga suka berlatih jurus-jurus Luffy. Barto juga sedari awal sudah mengira bahwa Lucy adalah Luffy, tapi ia pura-pura kalem. Barto benar-benar percaya bahwa Luffy senpai lah yang akan menjadi raja bajak laut suatu saat nanti. Dibandingkan dengannya, Barto bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri setidaknya pertarungan dengan Gladius. Dengan begitu, Barto melampaui batasannya dan menggunakan teknik yang sama dengan Luffy sebagai serangan terakhir.
Bari-bari no pistana. Pada akhirnya, Barto berhasil memenangkan pertarungannya. Di Taman Bunga, Diamante berhasil mengubah medan dan mempersulit Kiros. Ia juga bisa dengan mudah menyerang Rebecca. Ya, Rebecca! Bukan, tapi karena Robin sudah ada di sana, ia dengan mudah membelokkan arah serangan Diamante dengan menumbuhkan lengan di setiap helai daun yang berterbangan. Dengan begitu, si gumpulan pink beban ini selamat. Kau akan dia ya? Atau batas? Robin. Dengan kedatangan Robin, awalnya Diamante kesal. Tapi Diamante mengingatkan bahwa ini bukan pertandingan adil, jadi ia bisa menyerang siapa saja di sana. Tak peduli soal itu, Robin meminta Kiros untuk fokus bertarung saja. Kehadirannya akan membantu dengan menjaga Rebecca. Semalai. Balik ke Barto, ia mengetahui bahwa Gladius hendak dibawa pergi oleh bawahannya. Karena bawahannya itu meminta pengampunan Barto, akhirnya mereka dipersilahkan pergi. Padahal setelah jauh, mereka ngata-ngatain Barto karena gampang dibohongi. Selain Gladius, tampaknya petinggi yang lain juga dibawa untuk dirawat. Tapi karena mereka ceroboh, mereka jatuh sampai si Dillinger keluar tandu. Giola yang kebetulan berada di sana memarahi mereka karena perlakuan pada petinggi sangat buruk. Walau sudah meminta maaf, mereka diubah jadi karya seni oleh Giola. Setelah itu, Giola tak percaya pada eksekutif dikalahkan begitu saja. Apalagi ketika ia dikabari bahwa Gladius juga telah dikalahkan. Maka dari itu, Giola akan menyembuhkan mereka semua dengan kekuatan Putri Mensari. Makanya Viola yang melihat hal itu dari dataran tinggi sangat panik. Di pabrik Smile sendiri, Frankie masih berduel dengan Senor Pink. Sementara para kurcaci di sana menghubungi Viola. Di sana Viola memberi kabar bahwa Putri Mensari dalam bahaya dan ia sedang menghubungi Leo agar semuanya terhubung. Setelah terhubung, Viola langsung memberitahu kabar Mensari. Tentu saja Leo dan Kabu ngegas walau dibegel beberapa musuh. Di sisi Giola, ia terus memaksa Mensari untuk menggunakan kekuatannya yaitu penyembuhan instan pada rekannya. Tapi sambil ketakutan, Mensari menolak karena ia sudah tak mau lagi membantu orang-orang jahat. Tapi Giola terus memaksa karena dengan kekuatan itulah ia nantinya bisa melakukan serangan balik. Karena Mensari terus menolak, akhirnya Giola menggunakan kekerasan agar air penyembuh dari Mensari bisa dikeluarkan. Leo dan Kabu juga masih di jalan, tapi buruknya Kabu malah kena serangan. Walau begitu, Kabu tetap memerintah Leo segera pergi menemui Mensari. Mensari yang hendak dipotek akhirnya mengeluarkan sedikit air matanya dan tak sengaja menetes pada pasukan Giola. Di sana, si pasukan itu langsung sehat sentosa. Setelah tahu cara kerja kekuatannya seperti itu, Giola pun akan memeras air mata Mensari dan meneteskan pada rekan-rekannya. Giola tak kenal rasa kasihan. Ia terus memukuli Mensari sampai Fiona saja sakit melihatnya. Usopp menanyakan soal kekuatan putri itu, dan katanya Mensari adalah pemakan buah ciu-ciu yang dapat menyembuhkan luka secara instan. Maka dari itu, Luffy memanfaatkan kekuatan putri. Ini juga akan sangat bahaya karena tak peduli seberapa kali pun mereka mengalahkan anggota eksekutif, mereka akan bisa kembali sembuh walau lukanya cukup parah. Mungkin apalagi di sana ada Sugar yang kekuatannya sangat berbahaya. Sekarang tak ada pilihan lain selain membuat Leo terus bersemangat karena ialah harapan terakhirnya. Leo akhirnya sampai di tempat Mensari, namun tak sengaja air mata Mensari menetes. Untungnya juga Kabu datang dan mereka saling berbagi tugas. Kabu menabrak semua orang yang sekarat agar tak terkena air mata Mensari. Sedangkan Leo menyerang Giola dengan kekuatannya.
Dengan begitu, Putri berhasil diselamatkan, anggota eksekutif tak jadi disembuhkan, dan misi mereka selesai. Usopp dan lainnya pun merayakan hal itu di atas dataran tinggi. Sementara itu, Luffy masih saja berusaha menyadarkan Bellamy yang sudah kesetanan dengan prinsip bodohnya itu. Walaupun terkena banyak serangan, Luffy masih saja menahan pukulannya. Balik ke Leo. Setelah selesai, mereka akan balik ke dataran tinggi. Tapi si Manserry agaknya cukup membebani Leo karena sok-sokan mau digendong. Kepergian Leo diketahui oleh musuh. Mereka jadinya dikejar oleh para bawahan. Yola yang tahu soal kekuatan Manserry juga berusaha merangkak menghubungi Luffy, yang ternyata kekuatan penyembuhan Manserry itu mengurangi umur penggunanya. Namun ia pingsan karena sudah mencapai batasnya. Sekarang mereka juga berharap pada Senor Pink yang menjaga pabrik Smile. Di pabrik Smile sendiri, Senor dan Franky makin intens mengadu kejantanannya. Mereka berdua awalnya sama-sama terkapar karena sudah mencapai batasnya masing-masing. Apalagi pertarungan mereka adalah adu serangan secara jantan, tanpa bertahan sama sekali, hanya mengandalkan power, damage, dan juga durabilitas. Namun kenyataannya, Franky masih bisa berdiri. Ia masih mempertahankan harga diri prianya dan akan terus menerima serangan Senor tanpa tumbang. Begitu juga dengan Senor Pink sendiri. Sekarang mereka pun memasuki babak akhir. Senor akan menyerang dan Franky harus menerimanya. Jika Franky tak bisa kembali berdiri lagi, maka ia dinyatakan kalah. Begitu juga sebaliknya. Dengan cepatnya, Franky dibawa ke langit. Cuacanya kurang baik saat itu. Di udara, Senor juga mengatakan bahwa dirinya memiliki istri bernama Lucian dan juga putra bernama Grimlet. Tanpa melanjutkan ceritanya, ia langsung nge-suplex dengan setinggi itu pada Franky. Suplex setinggi itu tentu memiliki daya hancur yang lumayan pada area sekitar. Tampaknya Senor juga percaya diri bahwa lawannya ini tak akan kembali bangkit. Senor meninggalkan area pertempuran, tapi kenyataannya Franky bangkit dengan mata kiri cyborgnya. Dengan begitu, sekarang giliran Franky yang menyerang. Dengan pukulan yang derasnya seperti hujan, jadi mengingatkan Senor pada masa lalu indah dan buruknya. Hari di mana ia bertemu dengan Lucian dan hari di mana Lucian berhenti tersenyum. Saat itu, Senor berteduh sendirian di luar toko. Tiba-tiba saja seorang wanita berteduh bersamanya. Walau basah kuyup, wanita itu senang karena ia sangat menyukai hujan. Setelah hari itu, mereka semakin dekat dan banyak menghabiskan waktu bersama. Sampai suatu ketika, Senor menanyakan suatu hal yang dibenci oleh wanita bernama Lucian ini. Lucian mengatakan bahwa ia membenci bajak laut. Ia benar-benar benci bajak laut setengah mati. Sedangkan Lucian balik bertanya soal pekerjaan Senor. Di sana Senor bingung harus menjawab apa, karena ia sendiri adalah seorang bajak laut. Makanya ia berbohong dengan mengatakan bahwa pekerjaannya adalah di bank. Semakin lama Senor akhirnya melamar Lucian dan berujung pada pernikahan. Mereka pun menjalani hari sebagai pasangan yang bahagia. Senor juga selalu membawakan sesuatu setelah ia pulang bekerja. Singkatnya, saat Senor bekerja, ia langsung buru-buru pergi ke suatu tempat. Tempat yang ia kunjungi adalah rumah sakit, yang ternyata Lucian telah melahirkan anak mereka. Waktu pun terus berjalan. Senor bekerja sebagai bajak laut tanpa diketahui keluarga kecilnya selama ini.
Sampai suatu ketika, Gimlet sakit dengan demam tinggi. Tentunya Lucien mencari Xenor di momen ini, namun ia tak ada dimanapun. Sampai singkatnya, badai pun menerjang. Di sana Xenor baru pulang setelah seminggu menghilang. Xenor sangat terkejut karena saat ia pulang, anaknya sudah meninggal tepat saat Xenor meninggalkan mereka. Lucien juga marah karena ia sudah tahu bahwa Xenor bukanlah seorang pekerja bank. Karena ia sudah berulang-ulang menghubungi bank dan tak tahu soal Xenor sama sekali. Makanya Lucien meminta penjelasan apa yang dikerjakan Xenor sampai memiliki banyak uang. Saat itulah Xenor tak bisa melakukan apapun. Istrinya sendiri pergi entah kemana. Badai akhirnya berhenti. Xenor pulang setelah mencari istrinya. Tapi yang ia dapat hanyalah telepon dan kabar buruk soal istrinya. Saat ia ke rumah sakit, Lucien ternyata terkena longsor akibat badai hebat hari itu. Dan Lucien terperangkap di dalamnya. Kondisinya sekarang sangat kritis. Bahkan buruknya Lucien sekarang tak bisa menunjukkan perasaannya lagi. Dan dokter tak tahu sampai kapan tubuhnya bisa bertahan. Makanya dari itu, Xenor sangat terpukul. Setelah gagal menjadi seorang ayah, ia juga gagal menjadi seorang suami. Walau begitu, Xenor masih tetap menemani Lucien setiap harinya. Bahkan pasien yang lain sangat iri. Karena setiap hari, Xenor selalu membawa bunga. Xenor masih mencintai Lucien. Makanya ia sangat ingin melihat istrinya tersenyum sekali lagi. Singkatnya, Xenor melihat topi bayi di sebuah toko. Dan ia menggunakannya saat menemani Lucien untuk mengenang anak mereka. Ulah, Gimlet tuh. Tadah. Dan di sana, untuk pertama kalinya lagi, Lucien bisa tersenyum. Singkatnya, Xenor jadi selalu memakai benda yang mirip dengan anaknya. Bukan soal topi lagi, tapi semua pakaiannya ia gunakan. Bahkan semua orang yang melihatnya merasa aneh. Itu semua ia lakukan hanya demi melihat senyuman istrinya saja. Lucia. Bukan hanya di area rumah sakit, tapi Xenor benar-benar menggunakan kostum itu keluar. Tidak usah. Bahkan saat ia melakukan pekerjaannya sebagai bajak laut. Semua hinaan padanya tadi dengar. Ia tak peduli soal pakaiannya. Saat hendak ke rumah sakit, hujan kembali mengguyur kota. Ia akhirnya meneduh di tempat yang sama saat pertama bertemu Lucien. Melihat keluarga lain cukup bahagia di dalam sana, akhirnya Xenor nekat menerobos hujan agar buru-buru bertemu Lucien lagi. Walau agak terlambat, ia lagi-lagi berhasil membuat istrinya itu kembali tersenyum tepat ketika sinar matahari meneranginya. Ia pun mengatakan sesuatu pada Lucien bahwa kostum yang ia pakai sekarang jauh lebih bernilai dibandingkan jas-jas yang mewah. Karena hanya saat ia memakai pakaian itulah ia bisa melihat senyumannya lagi. Tepat saat pukulan terakhir Frankie dilayangkan, hujan yang Lucien sukai itu sudah berhenti. Dengan air matanya, pada akhirnya Xenor terjatuh dan Frankie memenangkan pertarungan itu. Frankie yang menghargai kehormatan pria Xenor Ping benar-benar tak meremehkannya. Bahkan suatu hari nanti, jika mereka bertemu kembali, Frankie mengajak Xenor untuk minum bersama. Dan ia akan mendengarkan kisah masa lalunya mengenai Lucien. Dengan begitu, Frankie akhirnya mengomando suku Tontata untuk segera menghancurkan pabrik Smile-nya. Nyatanya, Frankie juga telah mencapai batas. Dengan pandangan yang setitik, ia akhirnya menjatuhkan tubuhnya. Di sisi angkatan laut, mereka sibuk mengevakuasi warga. Sedangkan di Taman Bunga, Diamante memulai serangan-serangannya pada Kiros. Apalagi sekarang bukanlah Kiros yang menyandang gelar pahlawan Colosseum, melainkan dirinya. Ia akan menunjukkan bagaimana seorang pahlawan bertarung. Jadi sultan.
Mantik Kiros cukup kesulitan. Selain medannya yang bergelombang, ia juga harus berdiri dengan satu kaki. Viola juga memberitahu yang lain bahwa stamina Kiros mulai habis. Sekarang fokus mereka pada Kiros dan berharap bisa membalaskan dendam Scarlet pada Diamante. Diamante yang tahu Kiros mulai kelelahan langsung mengeluarkan kertas perayaan. Wadah itu meledak dan meluncurkan sesuatu ke langit. Solo kami peranis. Mayuda. Ternyata kertas-kertas yang berterbangan itu adalah bola besi berduri. Tentu saja besi-besi itu akan jatuh dan menusuk mereka. Apalagi mereka berada di taman bunga. Tak ada sesuatu untuk menghalangi tubuh mereka. Tapi Robin tak kehabisan ide. Ia membuat pohon dengan bunga matahari. Sedangkan Kiros sendiri, ia menangkis semua bola besi yang jatuh kepadanya. Diamante yang melihatnya mengatakan bahwa Kiros gila. Dengan begitu ia menembak kakinya. Akhirnya Kiros terkena banyaknya bola besi berduri. PBK tentu tersulut emosinya, tapi Robin terus menahannya. Namun ajaibnya Kiros kembali berdiri. Bola besi berduri itu terasa seperti hujan biasa baginya. Ia juga membuat Rebecca meredam emosinya. Karena dengan begini, janjinya pada Scarlet bisa terpenuhi. Tangan Rebecca masih bersih, karena tak pernah melukai siapapun. Dan akhirnya Kiros memulai serangannya. Faktanya, Kiros tetap merasakan rasa sakit dari hujan bintang itu. Diamante juga sadar akan hal itu. Tapi Kiros sangat bersyukur bahwa rasa sakit yang ia rasakan sekarang adalah bukti bahwa ia adalah seorang manusia. Baginya, orang-orang seperti Diamante tak akan mengerti kepedihan karena tak bisa merasakan apapun yang disentuh, bahkan dilupakan oleh orang yang dicintai. Kirasa Diamante. Viola yang melihat pertarungan mereka yang semakin menggila langsung memberitahukan semuanya, terus mewakili rasa sakit dan kemarahan semua warga Dressrosa. Bola besi terakhir pun jatuh, sama seperti Kiros yang kesakitan karena tembakan di kakinya. Sekarang Diamante siap mengeksekusi Kiros. Raja Riku juga mengingat saat pertama ia mengetahui Scarlet dibunuh Diamante. Begitu juga dengan Viola. Saking kesal dirinya, ia sempat berniat bunuh diri. Namun ditahan oleh Tank yang bertugas melindunginya. Tapi nyatanya, Kiros bisa bangun kembali dan terus menyerangnya. Dengan tebasan yang tepat, Kiros akhirnya berhasil menebas Diamante hingga berdarah-darah. Berhasil mengalahkannya, Kiros berdiri tepat di tempat yang sama, yaitu di makam Scarlet. Rebecca saja sampai di Jefu melihatnya. Rebecca berlari menuju ayahnya, sedangkan Robin tersenyum dengan luka di bagian punggungnya. Melihat betapa dramatisnya mereka, Viola sampai meneteskan air mata lalu memberitahu bahwa Kiros berhasil mengalahkan Diamante. Stop.
Tentunya semua orang di dataran tinggi langsung gembira karena langkah demi langkah mereka memiliki harapan kembali. Bahkan beberapa di antara mereka terharu, apalagi setelah menerima kenyataan bahwa Kiroslah sang pahlawan Colosseum sebenarnya. Tetap Don Quixote familia. Viola kembali menginformasikan bahwa sekarang tersisa 4 anggota eksekutif Don Quixote, yaitu Bellamy, Pika, dan Treble, lalu raja terakhirnya yaitu Doflamingo. Saat itu pula, warga benar-benar sadar bahwa bajak laut tepi jerami benar-benar terlampau hebat. Mereka tak menyangka target yang akan mereka bunuh malah menyelamatkan negara mereka sendiri. Oh, dia konon. Ya, kaiguni tayo gumus. Lukirang itu, Raja Riku pun bergerak. Ia akan ke kota-kota untuk memberitahu secerca harapan pada negara ini. Selain tank, para warga di sana akan ikut meredam kekacauan di bawah sana. Sedangkan Usopp, Kinemon, dan Kanjuro membahas kemana perginya Fujitora yang padahal sebelumnya berada di dataran tinggi juga. Ternyata Fujitora telah berada di bawah. Ia memandoi semua bawahannya untuk mengurus rakyat sipil agar dievakuasi ke satu tempat yang bisa mereka lindungi. Sementara Zoro masih fokus berduel dengan Pika yang terus-terusan menghindar dengan batu-batunya. Bahkan Pika malah pergi ke dataran tinggi dan meninggalkan Zoro. Maka dari itu, Kiros lagi-lagi memasang kuda-kudanya walau sudah mencapai batas. Ketika malah bertanya suatu hal mengenai arti Raja Riku bagi mereka. Padahal Rebecca dihina seluruh negara karena Raja Riku. Kiros juga kehilangan kakinya dan juga jadi mainan selama 10 tahun karena Raja Riku. Tentu mereka menjawab, selain karena dijebak oleh keluarga Don Quixote, bagi Kiros, Raja Riku bukan hanya mertua semata. Ia adalah seseorang yang telah memungut dan merawatnya saat Kiros masih jadi gelandangan. Keluarga Raja Riku dikenal sebagai keluarga terhormat yang mengerti arti sebenarnya dari kedamaian dunia. Dulu, negara ini tidak sekaya dan semakmur sekarang, tapi bukan berarti masyarakatnya tidak bahagia. Langit yang cerah dan bunga yang bermekaran. Negara ini adalah sebuah negara besar yang dipenuhi dengan orang-orang berhati lembut. Wow dan perhiasan hanyalah seperti batu yang tak memiliki hati dan jiwa. Karena pada dasarnya, proses kehidupan adalah kebahagiaan yang sejati. Setelah mendengar jawaban Kiros, Pika lagi-lagi menghilang. Pika datang ke lantai 3 dan mengobrak-abrik seisi lantai di sana. Ia juga menyerang orang-orang yang sudah terluka parah. Karena Baby Five membelot, Pika juga menyerangnya. Tapi untungnya saya menyelamatkan Baby Five dan tergencet batu Pika. Skill dong, bahaya. Pokoknya Pika menyerang semua orang. Begitu juga dengan Zoro yang hanya menebas batu-batuan Pika. Pika juga memberitahu bahwa di dataran tinggi ada Raja Riku, God Usopp, dan juga para warga. Setelah menghilang lagi, Pika kembali ke tubuh raksasanya untuk menyerang dataran tinggi. Tentunya semua warga kembali chaos ketika Pika menggunakan tubuh batunya lagi. Setelah sempurna menggunakan tubuh batu besarnya, Pika mengatakan kepada semuanya bahwa negara ini adalah milik Doflamingo dan ia sekarang berjalan menuju dataran tinggi.
Sembari lari, Zoro akhirnya berasumsi alasan Pika selalu kabur-kaburan adalah mengecoh dirinya agar Pika bisa kembali ke tubuh besarnya, lalu menyerang dataran tinggi. Dengan begitu, Pika langsung berjalan. Setiap langkahnya sampai menghancurkan kota-kota di bawah sana. Angkatan laut juga berusaha menembaki Pika. Namun percuma karena Pika sangatlah besar. Zoro juga semakin yakin Pika sedari tadi menggiring dirinya menjauh dari batu besar itu agar ia bisa mengendalikannya lagi. Makanya Zoro terus mikir apa yang bisa ia perbuat di situasi seperti ini. Di rencana pertama, Zoro berusaha menyerang dari jarak jauh, tapi pasti hasilnya tak mempan karena jaraknya. Di rencana kedua, Zoro berniat terbang ke udara, tapi rasanya mustahil. Rencana ketiga yaitu berteriak, memberitahu Usopp dan lainnya. Itu juga mustahil karena jarak mereka benar-benar sangat jauh. Rencana keempat adalah menghubungi Usopp, tapi sayang Zoro nggak punya Denen Mushi untuk menghubunginya. Pika tak terhentikan sampai banyak orang menjadi korban injakannya. Tentu kejadian itu jadi sorot perhatian semua orang. Dari Ngoyutori, Elizabeth juga berniat melakukan King Punch yang sudah terisi pada Pika. Namun Zoro datang membuat Elizabeth mengurungkan niatnya karena akan sia-sia jika ia tidak memukul tubuh aslinya Pika. Pika terus mendekat ke arah dataran tinggi dan Zoro masih saja berpikir mencari solusi. Setelah itu, Zoro akhirnya mulai bersiap. Dia juga memutuskan untuk terbang ke langit dan menebasnya di udara. Hatsingku! Korediku. Tentu kepanikan dirasakan semuanya. Bahkan mereka berpikir mereka tak bisa apa-apa lagi. Raja Elizabeth juga terus nge-charge dan diperintah menunggu oleh Zoro. Sedangkan Zoro menemui Orlumbus dan akan memanfaatkan kekuatan lemparannya. Angkatan laut yang berusaha menembaki juga malah diinjak oleh Pika. Melihat injakannya terkena warga sipil, Raja Riku berteriak pada Pika untuk berhenti, lalu meminta tank membawa pergi warga yang berada di sana. Tampaknya di sini Raja Riku berniat mengorbankan dirinya untuk keselamatan para warga, tapi warga yang mendengar ucapan rajanya langsung berhenti berlari. Pika juga bersiap mengayunkan tangannya sesuai keinginan Raja Riku. Sementara Zoro juga sudah siap dilempar oleh Orlumbus menuju Pika. Dengan teknik lemparan yang kuat, Orlumbus akan nge-charge. Para warga juga kembali pada raja mereka. Mereka seakan berniat mati bersama rajanya. Pika juga sempat berhenti dan ia terus menghina Riku sebagai raja yang lemah dan gagal. Orlumbus juga akhirnya melempar Zoro dengan kecepatan penuh. Di udara, Zoro menggunakan 3 pedangnya dan melapisi mereka dengan haki.
Zoro berhasil memotong Pika menjadi dua. Tentunya hal ini mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Pika yang terbelah menjadi dua, tampaknya tubuh aslinya lari ke bagian atas dan ini sesuai dengan rencana Zoro. Dengan begitu, Zoro memotong bagian atasnya menjadi dua juga. Setelah itu, Pika juga lari ke bagian kiri potongan tubuhnya. Maka Zoro akan terus memotongnya dan mempersempit tubuh batu Pika agar Pika asli keluar dari batu itu. Zoro benar-benar berhasil membuat potongan kecil pada tubuh batu Pika. Dan sekarang Pika tersudutkan lalu keluar dari batu itu. Pika masih bisa menyombongkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya tak akan kalah walau batu besarnya sudah terpotong-potong. Pika juga melapisi semua tubuhnya dengan haki dan akan menahan serangan Zoro. Tapi Zoro juga tak gentar. Ia sudah tahu jika lawannya pengguna haki juga. Maka semua ini tergantung seberapa kuat haki mereka. Yang terkuatlah yang akan menang. Zoro agaknya tersenyum. Ia sedikit teringat duelnya dengan Mihawk di masa lalu. Lolongnya benar-benar dipermalukan olehnya dan ditusuk dengan pedang kecil. Dengan gitu, Zoro pun langsung melompat ke arah Pika. Walaupun Pika sudah kalah sepenuhnya, sekarang masalah orang-orang yang ada di dataran tinggi adalah bebatuan yang menimpa mereka. Disinilah serangan King Punch Raja Elizabeth II dilakukan. Dengan begitu, bebatuan Pika berhasil remuk berkeping-keping. Sebagian yang besar juga terhempas ke arah lain dari dataran tinggi. Yang akhirnya, pertarungan Zoro melawan Pika dimenangkan oleh Zoro dengan telak. Setelah mengalahkannya, Zoro sedikit mengingat latihannya dengan Mihawk. Saat itu, Mihawk menanyakan apakah pedang Zoro pernah patah. Jelas aja pernah dan Mihawk salah satu yang mematahkannya di masa lalu. Maka dari itu, Mihawk memberitahu soal haki. Jika Zoro bisa menguasai haki, maka pedangnya tak akan pernah patah lagi. Selain itu, sebagai pendekar pedang, Zoro harus menganggap goresan yang ada di pedangnya adalah sesuatu yang memalukan. Dan semua pedang faktanya bisa berubah menjadi hitam. Dengan latihan yang intens, Zoro harus menguasai haki sekarang dan tak boleh minum sebelum menguasainya. Dan benar saja, sesuai latihannya di masa lalu, pedang Zoro tak ada goresan sama sekali. Ia pun akhirnya memanjat ke dataran tinggi. Di sisi Fujitora, ia juga berhasil mengevakuasi semua warga. Berkat tindakan sebelumnya, Fujitora menahan puing-puing Pika yang terhempas oleh pukulan King Punch dengan kekuatan gravitasinya. Setelah semuanya terevakuasi, ia pun langsung menurunkan puing-puing itu. Kekalahan Pika membuat reaksi semua orang menggila. Dari para warga, pasukan Doflamingo ataupun Sai yang heran kenapa tidak Zoro saja yang ikut pertandingan Colosseum sebelumnya. Apalagi si Barto, ia terharu karena melihat aksi gila idolanya. Dalam suasana itu, ledakan terjadi di pabrik Smile, yang artinya Senor telah kalah dan pabrik telah dihancurkan. Semua itu juga disaksikan oleh Treble dari Pika yang kalah dan pabrik Smile mereka yang hancur.
Treble belum tahu bahwa Mensari telah diselamatkan, makanya ia berpikir bahwa yang kalah masih bisa diselamatkan, apalagi pabrik yang bisa dibangun kembali. Padahal Leo dan Kabu telah membawa Mensari ke taman bunga dan bertemu dengan Kiros. Leo tampak kagum melihat betapa gagahnya Kiros karena ia baru pertama kali melihat. Mensari yang sadar Kiros terluka berusaha menyembuhkannya, tapi Kiros menolak karena sudah tahu batasan kekuatan Mensari. Daripada digunakan untuknya, lebih baik ke orang-orang yang membutuhkan di negeri ini. Melihat keadaan negara yang hampir hancur total, Mensari terkejut. Tapi ini semua demi melengsarkan Doflamingo dan mengembalikan tahta kerajaan. Sejauh kaya, mereka pun menatap istana yang lebih tinggi dari dataran manapun. Di sanalah harapan terakhir mereka, yaitu Luffy dan Law. Di sisi lain, Koala berhasil menyusup ke menara benteng sembari menghubungi Sabo. Sabo berada bersama narapidana yang terjebak di Colosseum. Awalnya Sabo malas ke sana karena jauh, tapi ketika Koala memberitahu Luffy bisa saja sedang dalam keadaan bahaya, Sabo pun gas ke sana. Assalamualaikum. Zoro yang berhasil memanjat dataran tinggi langsung diberikan tepukan oleh semua orang. Tapi ia tak senang karena semua ini belum selesai. Apalagi sangkar burung masih aktif, yang tandanya sang raja terakhir belum dikalahkan. Di sisi Luffy, ia masih terus saja berjibaku dengan Bellamy yang membuat arc ini terasa bertele-tele. Tapi pada intinya, Bellamy mempertahankan bagaimana seorang manusia memiliki prinsip, walau ia sadar yang diidolakannya salah ataupun memang dirinya sendiri yang bodoh. Dari Bellamy kita belajar suatu hal bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menjadi diri sendiri. Bellamy tahu ia akan kalah, tahu ia salah arah, tapi lebih memilih luka demi harga diri daripada hidup tanpa jati diri. Kadang menjadi manusia berarti berdiri, meski tahu pada akhirnya akan jatuh. Setia pada keyakinan meski hancur oleh kenyataan, itulah keberanian Bellamy. Ia bukan bajak laut terkuat, tapi dalam sekejap ia adalah manusia paling jujur di tengah lautan kebohongan. Makanya ia terus memaksa Luffy bertarung yang bahkan ia sendiri mengakui Luffy sebagai laki-laki lain yang ia kagumi. Pada akhirnya Luffy mengalahkan Bellamy dengan satu pukulan, persis seperti di masa lalu. Setelah memukul Bellamy sampai terkapar, Luffy benar-benar marah pada Mingo sekarang. Itu yang ada. Viola yang melihat Bellamy dikalahkan langsung memberitahukan semuanya bahwa Luffy menang. Sekarang tinggal tersisa Treble dan Doflamingo. Tang juga semakin yakin ucapan Zoro benar. Sepertinya kemenangan berada di pihak mereka. Tapi Viola lagi-lagi terkejut. Ia sekarang melihat bahwa Law sudah dikalahkan. Beralih ke istana. Di sana, Treble dan Luffy tertawa puas, yang sepertinya memang benar. Law sudah dikalahkan, tapi lebih tepatnya Law sudah mati. Sedikit kembali ke beberapa menit sebelumnya, saat itu Law diledakkan oleh lendir Treble. Merah dan naik. Luffy juga terus mempertegas bahwa trik apapun yang dilakukan Law akan sia-sia, karena perbedaan kekuatan mereka benar-benar jauh. Ditambah, Luffy juga tak akan datang, karena ia tak akan bisa memukul orang yang ia anggap teman, yaitu Bellamy. Luffy terlalu naif, tak ada gunanya Law berharap padanya. Luffy terus memprovokasi. Ia mengatakan Law terlalu menyedihkan, terlahir di kota putih dan saat masih muda pun masa depannya suram serta tampak gelap. Mirain lalu diselamatkan oleh Corazon dan memperpanjang umur. Pokoknya 13 tahun yang telah Law lalui akan sia-sia karena sekarang ia akan mati. Sekarang ini dan sebelum menembaknya, Luffy juga menawarkan sesuatu agar kematian Law tampak berguna.
yaitu menggunakan kemampuan terhebat OP-OP Nomi untuk membuat Dovi abadi. Setelah itu, Law boleh mati. Sebagai gantinya, Dovi akan mengabulkan satu permohonannya. Berapa lagi hari ini? Yes. Dengan begitu, Law pun setuju, tapi permintaannya adalah menghidupkan kembali Corazon sekarang. Setelah itu, Dovi harus pergi menjilati kaki semua penduduk yang ada di negeri ini. Law juga menegaskan bahwa Dovi tak tahu apapun soal kenyataan, apalagi soal Luffy. Sampai hari ini, kelompok topi jerami telah membuat keajaiban. Selain tak akan pernah mendapatkan sesar lagi, Dovi juga tak akan bisa mengalahkan Luffy. Nakuto! Dengan emosinya, Dovi menembak Law sebelum menghentikan kalimatnya. Saat Law merasakan rasa sakitnya, Dovi baru notis punggung Law bertuliskan Corazon. Apalagi jika diingat-ingat, nama bajak laut Law juga Heart, yang artinya hati. Dovi merasa tak terima Law menggunakan simbol itu, karena baginya ia tak pantas menduduki kursi para eksekutif. Dovi menembaki Law sampai pelurunya habis, dan dengan begitu Law akhirnya mati. Itulah yang dilihat Viola, makanya ia menyimpulkan Law telah kalah dan mati saat ini. Mengetahui hal itu, Raja Riku mulai bergerak dengan tujuan berjaga-jaga jika suatu hal buruk terjadi. Ia pokoknya akan menyelamatkan rakyat yang berada dalam bahaya terlebih dahulu. Masuk! Atas semua! Tang dan para warga yang di atas sana juga setuju. Mereka akan ke kota dan menyelamatkan warga lain. Dovi! Balik ke Dovi, Treble awalnya memastikan tindakan Dovi itu, tapi Dovi malah tertawa. Menurutnya, ia bisa mendapatkan buah OP-OP itu lagi walau sudah membunuh Law. Dan sekarang Dovi akan melakukan hal yang lebih gila dari sebelumnya. Ia akan membunuh semuanya. Dovi juga mengangkat satu lengannya ke langit. Tak lama dari itu, Luffy datang setelah urusannya dengan Bellamy selesai. Tanpa basa-basi, Luffy mencoba menyerang Dovi. Lewat si sana! Namun serangan Luffy tak ada artinya, malah keadaannya sekarang memaksanya terus menghindar. Saat itulah Luffy menyadari bahwa Law telah tewas. Luffy tak percaya, walau Dovi sudah menjelaskannya berkali-kali. Apalagi Luffy terus diprovokasi dengan mengatakan bahwa Law sangat mempercayainya. Padahal di mata Dovi, Luffy tak sekuat yang dibayangkan. Emosi Luffy naik dan ia terus mencoba menyerang Dovi. Bagaimana? Namun tetap saja, Luffy tak memberikan ancaman apapun pada Dovi dan ia malah terpental ke tempat sebelumnya. Di sisi lain, Raja Riku sampai lebih dulu di bawah, namun ia tampaknya merasakan suatu hal. Suatu hal itu ternyata adalah gesekan dari sangkar burung yang bergerak ke dalam. Tak hanya Raja Riku, tapi beberapa orang juga menyadari sangkar burung itu malah terus menyusut. Luffy yang semakin terbawa emosi hendak kembali menyerang, tapi Law ternyata mengatakan sesuatu di belakangnya. Semua orang akhirnya tertuju pada sangkar burung yang menyusut. Benang-benang itu terus membelah semuanya, bahkan gedung sekalipun. Semua warga yang berada di sisi pulau langsung berlarian dengan panik menuju tengah kota. Stay this. Yes,
Perang Angkatan Laut dari timur ke barat, utara ke selatan juga saling mengabari soal sangkar burung yang terus menyusut itu. Balik Luffy, di sana Luffy lagi-lagi menjelaskan bahwa semua orang di negara ini akan mati. Permainan yang dibuatnya belum selesai. Sekarang sangkar burung sedang menyusut dan memotong semuanya. Seperti payung yang sedang ditutup perlahan-lahan. Sangkarnya akan memotong semua yang ada di negeri ini dalam waktu sekitar 1 jam lagi. Dan mereka tak akan bisa berlari kemanapun. Kepanikan masal itu benar-benar terjadi sekarang. Angkatan Laut juga terus menyelamatkan para warga sipil dari pinggiran ke tengah kota. Di dataran tinggi, mereka juga baru menyadari bahwa sangkar burungnya bergerak dan menyusut. Di lantai 2 juga sama. Sai dan orang-orang di sana berusaha memastikan keributan yang terjadi. Begitu juga dengan Kiros dan lainnya yang masih berada di taman bunga. Balik ke Luffy, ia lanjut berbicara. Baginya tak ada guna membiarkan hidup orang-orang yang sudah mengetahui rahasia negara ini. Kota, orang-orang, hewan, teman-teman Luffy dan Luffy sendiri akan mati. Luffy akan memastikan bahwa Dressrosa akan musnah hari ini dan ia akan membangun negeri yang baru lagi. Maino Yujin, setelah setane. Di saat Luffy kembali mendekat pada Luffy dengan serangannya, sampai sih, mau menukar tubuh Luffy dengan dirinya dan ia langsung memberikan damage fatal pada organ dalam Doflamingo. Trebol yang sama terkejutnya langsung bertanya-tanya mengapa Law masih hidup dan bisa menggunakan room tanpa terdeteksi. Law menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah membuat room yang sangat besar sampai mereka tak menyadari sedari tadi ada di dalam room milik Law. Setelah Law ditembak pertama kalinya, ia langsung mengganti tubuhnya dengan pasukan yang ada di sekitar. Makanya pas Luffy terus menghabiskan pelurunya, orang yang ia tembak adalah bawahannya sendiri tanpa diketahui. Sampai pada akhirnya setelah Luffy naik ke atas, Law kembali menukarkan tubuhnya lagi dan berpura-pura mati. Disitulah Law berusaha berbicara pada Luffy untuk menyerang si Mingo. Akhirnya Mingo tak bisa melawan karena organ dalamnya kena serangan. Trebol juga terus meneriakan Luffy bahwa ialah sang raja. Makanya Luffy agaknya berusaha menyerang balik. Namun Luffy keburu ditendang oleh Luffy sampai terpental. Saat Luffy hendak menghabisinya, Law malah menghentikannya. Sambil nyesot karena sudah tak bisa apa-apa lagi, Law terus berusaha membunuh Luffy dengan tangannya sendiri. Law pun berdiri dan mengaktifkan kekuatannya. Dia terus mengingat Corazon, yang pada akhirnya Law bisa mewujudkan ambisi Corazon untuk mengakhiri Doflamingo. Law benar-benar percaya diri bahwa Luffy sudah tak bisa melakukan apapun. Gamma Knife yang ia lancarkan sudah menghancurkan organ dalam Luffy tanpa meninggalkan bekas luka luar. Trebol yang mengamuk berusaha mendekati Law, namun dihadang oleh Luffy. Law melanjutkan kalimatnya bahwa ia akan melakukan sesuatu yang tak bisa Corazon lakukan di masa lalu, yaitu menarik pelatuk yang diarahkan pada Luffy. Namun Luffy tetap pada pendiriannya bahwa apa yang ia lakukan tidaklah salah. Corazon layak mati karena mengkhianatinya.
Lagi pula, Law sama dengan Luffy. Law adalah anak yang penuh dengan kebencian. Bagi Luffy, Corazon juga tak ada artinya. Ia hanyalah pengganggu. Sok mempunyai rasa keadilan dan membiarkan keadilan bodohnya itu menguasainya. Semakin emosi dengan ucapan Luffy, Law langsung menyerangnya kembali. Sekarang Luffy benar-benar terkapar dan pandangan Law mulai kabur. Alright. Gimana? Setelah beberapa saat pingsan, ia dibangunkan oleh Luffy. Dan buruknya, Luffy kembali bangkit. Sorry. Where did I go? Walaupun organ dalamnya rusak, tampaknya Luffy memiliki waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan cara memperbaiki organ dalamnya menggunakan kekuatan benangnya. Sekarang Luffy mendekati Law, dan Luffy ditahan Treble. Untuk membunuh Law, Luffy berniat menginjak kepala Law, tapi tiba-tiba Luffy menahannya. Luffy makin kesal pada Luffy. Sekarang mereka pun beradu Housoku Haki. Tak kira. Zona Nuka. Law dan Treble terhempas. Aura haki mereka meruntuhkan bangunan di sekitar dan terpancat di atas istana. Law yang menyaksikannya juga sudah menduga bahwa Luffy bisa Housoku. Sedangkan Treble mana tertawa karena melihat Luffy mengingatkan Luffy yang penuh dendam di masa lalu. Ia juga mengatakan pada Luffy bahwa dirinya tak akan sebanding dengan Luffy. Kalau apa? Luffy. Sedikit flashback soal Luffy. Dulu, ia mendatangi Treble. Treble juga bertanya apa yang terjadi dengan Luffy. Tentu saja ini semua soal dirinya yang digantung oleh para warga. Luffy, di sana, ia benar-benar marah dan bersumpah akan membunuh siapapun. Dengan begitu, untuk pertama kalinya Luffy mengeluarkan Housoku Haki dan membuat semua orang pingsan termasuk ayahnya dan adiknya. Kamu, makanya saat Luffy menceritakan itu semua pada Treble, Treble sangat terkejut. Yang dilakukan Luffy adalah haki. Terlebih itu adalah Housoku Haki. Hal itu membuktikan kalau Luffy pantas menjadi seorang raja. Treble bahkan sampai menganggap Luffy adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dengan begitu, Treble memberikan dua benda, pistol untuk membalaskan dendamnya dan buah iblis untuk mendapatkan kekuatan balas dendam. Yamao dengan kebencian yang ada pada dalam diri Luffy, ia langsung menuruti ucapan Treble. Apalagi ia merasa ada banyak sekali orang yang ingin ia bunuh, termasuk ayahnya sendiri. Luffy menyalahkan ayahnya karena bagi Luffy, menjadi Tenryubito adalah sebuah kekuatan, dan Homing malah membuangnya. Dengan begitu, ia akan mendapatkan kekuatan itu lagi dan membawa kepala ayahnya ke Mirijoa. Luffy akhirnya menembak ayahnya sendiri. Oh, Treble merasa Luffy berbeda karena sejak lahir ia sudah dibuat kecewa. Takdirnya membuatnya sangat murka dan semua itu membuatnya berubah menjadi iblis, atau lebih tepatnya Luffy adalah iblis sempurna. Tak peduli soal itu, Luffy terus menyerang Luffy. Sekarang tampaknya Luffy berhasil memukul mundur Luffy. Walau Treble terus tertawa seakan serangannya percuma.
Treble juga mengatakan, kemarahan Luffy sekarang akan menghancurkan segalanya. Dan benar saja, Luffy membalas serangan Luffy. Hehe, Luffy yang terpental keluar istana ditarik kembali oleh Treble. Treble meminta Luffy untuk menunggu giliran, karena yang pertama, Luffy akan menghabisi Law terlebih dahulu. Bingo! Karena Law dalam bahaya, Luffy berusaha lepas dari Treble. Dia juga memukuli Treble yang Luffy pikir ia berkekuatan Logia. Makanya Treble terus menyombongkan diri karena semua serangan Luffy akan percuma. Law yang masih terkapar juga malah memanas-manasi Treble. Ia terus menghina bahwa Treble sama saja dengan orang-orang lain. Bahkan menurutnya, para eksekutif seperti Treble dan jajarannya adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Karena sini jelas saja Treble tak terima. Karena eksekutif adalah inti dari keluarga Don Quixote. Treble mulai terhasut. Ia mulai menyerang Law. Treble juga memberitahu suatu hal pada Law bahwa Luffy akan selalu menjadi raja yang mutlak. Tapi di antara Luffy dan jajaran eksekutif tidak ada perbedaan. Hal itu karena pada suatu hari, tepatnya 30 tahun yang lalu, mereka berempat memungut hadiah luar biasa yang jatuh dari surga ini. Mereka memberinya kekuatan dan melatihnya agar mendapatkan kekuatan karismatik dari iblis. Galau. Saat itu, Luffy kembali pada mereka setelah membawa kepala ayahnya ke Mirijoa. Namun rencananya gagal. Walau begitu, Treble tetap senang karena Luffy masih bisa kembali pada mereka. Sekarang, mereka berempat mengakui Luffy memang ditakdirkan menjadi raja. Mereka juga bersumpah akan selalu mendukung Luffy. Sebagai gantinya, mereka akan mewujudkan impian bersama-sama. Singkatnya, Treble mempertanyakan mengapa Luffy terluka. Kata Luffy, beberapa preman menghajarnya dan ia ingin mereka mati saja. Begitu tahu, Treble dan lainnya langsung mencari orang itu dan membunuhnya tanpa basa-basi. Luffy Nikizu. Selain itu, mereka juga mengambil alih lahan milik orang lain karena Luffy menyukainya. Bukan hanya itu saja, Luffy juga terluka karena jatuh di sebuah jalan yang bergelombang. Mereka berempat pun langsung menghancurkan kotanya. Dengan begitu, Luffy terus diikuti oleh mereka berempat, bahkan mereka sebagai keluarga Don Quixote ditakuti oleh siapapun. Oh my wow, Treble juga terus saja berbicara soal takdir Luffy. Pokoknya tak boleh ada yang mengkhianati dirinya, karena Luffy adalah orang yang akan menjadi raja di seluruh penjuru lautan suatu hari nanti. Begitulah yang dijelaskan oleh Treble pada Law. Ia juga berniat membakar lendirnya yang mengikat Law di sana. Tapi Law menyangkal yang berpikiran seperti keluarga adalah Treble sendiri. Tidak untuk Luffy. Bagi Luffy, ambisi adalah segalanya. Dia justru tidak pernah memikirkan apapun tentang Treble dan lainnya. Bahkan buruknya, mungkin Luffy juga menjadikan mereka sebagai boneka bodoh saja. Treble semakin terpancing, dan Law menggunakan kekuatannya. Di sana, Treble tak akan meledakkan lendirnya, namun menusuk mulut Law dengan tongkat yang ia bawa. Karena Law sudah mengaktifkan kekuatannya, ia memanfaatkan lengannya yang putus untuk membelah perut Treble. Teriakan itu sepertinya bisa dirasakan oleh para suku tentara karena mereka tiba-tiba merasa lega. Franky juga terus berdiri. Mereka harus segera pergi karena sangkar burung semakin mendekat. Lendir Treble akhirnya meleleh. Luffy bisa keluar, yang ternyata si Treble memiliki tubuh sangat kurus.
Setelah melihat itu, Luffy akhirnya mengerti mengapa ia tak bisa memukul Treble. Bukan karena ia tipe Logia, melainkan tubuhnya dilapisi oleh lendir itu sendiri. Karena sudah tanggung, Treble akhirnya memutuskan untuk meledakkan lendir yang ada di area mereka. Dengan begitu, ia dan Law bisa mati bersama. Oh my God. Istana yang meledak itu tentu disaksikan semua orang yang melihatnya. Viola juga terus berusaha melihat mereka yang ternyata Treble berhasil dikalahkan. Namun Luffy masih hidup dan Luffy sedang membawa Law pergi. Luffy melompat sembari membawa Law menuju lokasi Kiros. Di sana mereka berniat membantu Luffy, tapi Robin melarangnya karena pasti akan membebani mereka. Law saja yang gelarnya sama dengan Luffy sampai sekarat sebegitunya. Robin langsung berteriak pada Luffy untuk menyerahkan Law padanya. Luffy masih berusaha membunuh Law dan menerjang ke arah Robin. Sekali. Untungnya, Luffy berhasil menghalanginya, tapi tembakan benang Luffy berhasil dilancarkan.